Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Slow Wibo di channel kita yang tercinta ya pemirsa. Kali ini kita jumpa di podcast yang ke-21 dan saya mau ngejawab sebuah pertanyaan dari Solibas 95 di video cara jumper kabel kipas angin Pisces Electronics Thermal Fuse putus. Ini saya salah ngasih judul nih. Judulnya Electronics. Nanti saya edit deh. Di video cara jumper kabel kipas angin Pisces Electronics Thermal Fuse putus. Jadi di video ini saya ngejelasin, di video yang saya sebutin ya, bukan di video yang sekarang. Di video yang saya sebutin ini tuh saya ngejelasin gimana caranya untuk ngejumper kabel kipas angin yang thermal fuse-nya putus. Jadi kipas angin ini memperbaikinya gampang banget tanpa harus bongkar banyak. Cuman ngejumper aja terus kipas anginnya sembuh, bisa dipakai lagi. Nah, sebelum melakukan itu, ada baiknya kalau misalnya kita memahami dulu prinsip kerja dari kipas angin. Kipas angin itu pertanyaannya belum tadi ya. Pertanyaannya dari Solibas 95, Bang, kalau yang ke kiri dan ke kanannya muter tapi baling-balingnya tidak muter, kira-kira apanya ya, Bang? Sebelum kita jauh menjawab pertanyaan dari Solibas 95, ada baiknya kalau misalnya kita tahu dulu prinsip kerja dari kipas angin ya pemirsa. Kipas angin itu prinsip kerjanya adalah arus listrik masuk dulu lewat kabel steker. Kemudian arus listrik itu akan masuk ke spool dan ke kapasitor, kemudian ke saklar. Itu tiga komponen atau tiga komponen ya. Tiga komponen itu bareng dimasukin arus listrik. Dia masuk secara berbarengan. Karena kalau disebutin satu persatu nggak bisa karena dia satu kesatuan antara kapasitor, spool dan saklar. Dia harus dimasukin listrik bareng gitu. Nah, kombinasi antara ketiga komponen ini akan bisa membuat kumparan sekunder. Kumparan sekunder dari spool itu bakal berputar gitu. Nah, karena di ujung asnya itu dikasih baling-baling, akhirnya baling-balingnya bakal muter. Kenapa dikasih kapasitor? Dikasih kapasitor karena yang namanya spool itu, lilitan itu, khususnya untuk kipas angin, sebagian kipas angin itu kalau misalnya langsung dialiri arus listrik, dia spoolnya nggak akan berputar gitu. Kumparan sekundernya itu nggak akan berputar. Jadi gimana supaya dia tuh berputar? Harus kita kasih tegangan yang standby dulu di sana. Gitu ceritanya. Gimana caranya ngasih tegangan supaya standby di situ tegangannya? Gimana caranya supaya masih tetap ada tegangan yang standby di sana? Caranya adalah dengan memberi kapasitor di sana. Jadi tegangan listrik 220 volt dengan arus yang berapa ampere itu kita akan masukkan ke dalam kapasitor. Kalau kipas anginnya kita cabut dari arus listrik 220 volt, kapasitor itu masih tetap menyimpan tegangan. Itulah yang diartikan tegangan standby. Karena tegangannya standby, waktu kita hidupin lagi besok misalnya, itu tegangannya masih ada pemirsa. 3 hari pun dia nggak bakal hilang tegangan yang ada di kapasitor itu. Nah, besok sekarang kita nyalakan kipas angin. Ini simulasinya pakai kipas angin yang ada kapasitornya ya. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kapasitor itu dicas dengan sangat cepat sekali. Beda sama baterai handphone yang ngecasnya lama. Kapasitor itu dicasnya cepat banget dan habisnya juga cepat banget. Kapasitor itu begitu kita colokin arus listrik, begitu steker dari kipas angin kita colokin ke arus listrik 220 volt, maka kapasitor itu akan berisi tegangan
220 volt juga, cuman ampernya kecil, ampernya nggak sebesar ampere yang dimasukin dari listrik rumah kita. Dia tetap nyimpen arus. Misalnya kita matikan nih, kita cabut dari arus listrik 220 volt, dia udah ngecas, dia masih ada listriknya di dalam. Kita biarin selama 3 hari, terus kita colokin lagi. Nah, baling-balingnya langsung berputar waktu saklarnya kita hidupkan. Kenapa seperti itu? Karena masih ada tegangan yang standby di sana. Apabila kapasitornya kosong, nggak ada tegangannya atau rusak, waktu kita colokin ke arus listrik 220 volt, maka kipas angin itu baling-balingnya akan muter, tapi lambat. Pertama kita hidupkan dia bakal berdengung, terus dia bakal berputar sangat-sangat lambat. Sambil kita tunggu beberapa detik, dia baru muter agak kencang. Lama-lama dia kencang banget muternya. Artinya saat itu kondisi dari spool udah beradaptasi dengan arus listrik yang dimasukkan ke sana. Nah, untuk mengurangi lambat itu, makanya kapasitor yang rusak itu harus diganti. Atau sang insinyur elektronik itu memberi kapasitor sebelum masuk ke spool. Jadi spoolnya tuh kalau dimasukin arus listrik dia langsung spontan mau muter, nggak nunggu beberapa detik atau nggak nunggu dipancing dulu. Karena kalau nggak seperti itu, nggak dikasih kapasitor, kalau misalnya nunggu dipancing dulu, itu efek sampingnya malah lebih buruk. Karena arus listrik udah masuk ke spool, cuman baling-balingnya nggak berputar gitu, karena tegangannya nggak standby tadi. Nah, karena arus listrik udah masuk, akhirnya menimbulkan panas. Karena baling-baling nggak berputar, akhirnya panasnya tuh nggak berkurang, dia akan overheat. Nah, kalau misalnya dia panasnya nanti lama-lama semakin banyak menit semakin tinggi, semakin detik semakin tinggi, melebihi 105 derajat Celcius, maka thermal fuse-nya bakal putus. Nah, akhirnya rusak deh. Itulah fungsi dari kapasitor ya. Jadi kapasitor itu penting banget di dalam kapasitor itu penting banget di dalam kipas angin, di dalam rangkaian yang namanya kipas angin. Itulah thermal fuse-nya putus. Nah, kalau misalnya thermal fuse-nya putus, akhirnya kita harus mengganti thermal fuse-nya. Pertanyaannya, apakah mengganti thermal fuse itu lebih baik daripada menjumper? Saya udah sering banget ngejelasin di setiap video-video saya yang membahas tentang kipas angin. Kenapa keputusan akhirnya adalah saya jumper thermal fuse-nya. Kabelnya saya jumper karena thermal fuse-nya putus. Karena penggantian thermal fuse itu malah sering berisiko untuk merusak dari spool itu sendiri. Thermal fuse itu putus karena karena panas di dalam spool itu udah terlalu tinggi. Udah lebih dari 105 derajat Celcius. Artinya, lapisan dari spool itu udah pasti gosong pemirsa, udah pasti meleleh. Dan udah pasti lengket antara kawat Y-mile dengan kawat Y-mile lainnya. Kawat Y-mile satu, cuman dia dengan dililit. Tapi antara lilitan yang satu dengan lilitan yang lain itu saling dempet. Karena thermal fuse itu letaknya ada di dalam spool, ada di dalam lilitan. Nah, sangat berisiko kalau misalnya kita bongkar lilitannya, karena lilitannya udah pasti putus nanti, pasti mengelupas. Nah, kalau dia mengelupas nanti dia bakal rusak. Karena kalau dia mengelupas, medan elektromagnetiknya itu akan berbeda lagi. Nah, terus gini, kalau misalnya gimana bang, kalau misalnya kipas angin itu nggak pakai thermal fuse? Ada kipas angin yang nggak pakai thermal fuse itu biasanya kipas angin yang kecil, yang kipas angin meja itu nggak pakai thermal fuse. Prinsip kerjanya sama, cuman karena lilitannya itu kecil,
Dia memang dikondisikan oleh insinyur itu supaya dia spontan bisa muter. Tapi kalau lilitannya besar, dia nggak bakal bisa muter, pemirsa. Dia karena lilitannya kecil, berapa mili Henry gitu, akhirnya kalau misal dikasih listrik, dia otomatis bakal spontan muter. Kalau misalnya lilitannya besar, nggak dikasih kapasitor, dia pasti nggak bakal muter. Nah gitu ya. Terus ada pertanyaan dari Bang, kalau yang ke kiri dan ke kanannya muter, tapi baling-balingnya tidak muter, kira-kira apanya ya Bang? Berarti kipas angin yang diperbaiki sama yang jadi persoalan pada Soliba 95 ini, kipas anginnya memiliki dua motor, yang satu motor louver dan yang satu motor 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 baling-baling. Itu disebut motor ya, dia bukan dinamo. Karena kalau dinamo itu dinamo itu hanya satu kumparan, dan supaya dia berputar, dia dikasih magnet alami, magnet alam. Itu magnet besi atau magnet-magnet yang lain. Itu bedanya dinamo dengan motor. Kalau motor itu ada dua kumparan, kumparan primer dan kumparan sekunder. Kalau misalnya dinamo, kalau kita putar manual, dia akan mengeluarkan listrik. Kalau misalnya motor, kalau misalnya kita putar seperti kipas angin ini ya, motor kipas angin itu kalau misalnya kita putar, dia nggak akan mengeluarkan listrik. Bedanya seperti itu. Gampang kan? Jadi Bang, kalau yang ke kiri dan ke kanannya muter tapi baling-balingnya tidak muter, kira-kira apanya ya Bang? Coba aja ganti dulu kapasitornya. Kalau memangnya udah diganti kapasitor tapi dia tetap nggak muter, nah baru deh cek dulu pakai avometer analog, kira-kira korslet apa enggak, seperti yang saya tunjukin di video cara jumper kabel kipas angin Vicus Electronics Thermal Fuse putus ini. Lengkap saya tunjukin di situ caranya. Terus kalau misalnya udah terbukti dilihat dengan avometer itu thermal fuse-nya putus, baru deh jumper aja. Semoga bisa sembuh ya kipas anginnya Soliba 95. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Jangan lupa, kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.